Ketua Laskar Merah Putih Mada Daerah Khusus Jakarta Laki Sunaria bersama jajaran, menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi, BNNP, DKI Jakarta. Kerjasama ditandai dengan penyerahan legalitas LMP yang berbarkod resmi dari Kementerian Hukum dan HAM di kantor BNNP DKI Jakarta, Jalan Tanah Abang 2 nomor 102, Jakarta Pusat, pada Rabu, 30 Juli 2024. LMP Daerah Khusus Jakarta dan BNNP DKI Jakarta sepakat untuk berkomitmen bersama dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba di Jakarta. Kamada LMP Daerah Khusus Jakarta Laki Sunaria, Sarjana Hukum, mengatakan pentingnya kolaborasi antar lembaga dan peran aktif masyarakat dalam memerangi narkoba. Inisiatif ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk berkontribusi dalam menjaga generasi muda dari bahaya narkoba, ujar Laki. Bentuk kerjasama yang dilakukan meliputi penyuluhan narkoba, pelatihan konseling. Kami siap mendukung BNNP DKI Jakarta dengan segala sumber daya yang kami miliki, katanya. Pak Irjen Richard Enggolan. Jadi nanti tentunya di situ saya berharap teman-teman Laskar Merah Putih bisa MOU atau PKS dengan pusat. Nanti kalau dari pusat sudah, tinggal kita turunannya tinggal provinsi. Nanti seluruh provinsi seluruh Indonesia pasti akan jalan. Ya, jadi nanti saya tinggal menyesuaikan saja, karena yang sering kami jalankan. Jadi untuk kita kan, kalau saya kan level provinsi, jadi pusat sudah melakukan PKS kerjasama, baru provinsi berikutnya. Ya seperti Pak Mendagri dengan Pak Kepala BNNI, PKK khususnya melakukan kerjasama. Nah terus kami di provinsi dengan Gubernur, ya, Ketua PKK. Jadi tadi disampaikan Pak Joko tentang ketahanan keluarga, tentunya tentang bagaimana membentengi keluarga terhadap bahaya narkoba. Memang ini menjadi salah satu program kami, dan selama ini sudah on the track, sudah berjalan sesuai dengan program ketentuan yang ada. Dan tadi Pak Budi juga menyinggung masalah rehabilitasi. Kami di bidang rehabilitasi ini ada rehabilitasi voluntary maupun compulsory. Voluntary ini ketika pihak keluarga ataupun biasanya dari keluarga itu secara sukarela ke BNN menyampaikan bahwa salah satu keluarganya itu sebagai pengguna kontak. Nah kami punya slot untuk pembiayaan gratis itu kurang lebih sekitar 85 sampai 100 orang. Tapi setahun itu biasanya lebih 2 kali lipatnya. Jadi ini yang, karena BNN ini jujur saja anggaran terbatas, Pak. Anggaran terbatas, dan tentunya kalau di kami slotnya untuk yang gratis ini sudah tidak ada, kami rekomendasi silakan ke yayasan rehabilitasi yang ada. Tapi tentunya ini didahului dengan namanya assessment. Jadi di kami ini ada tim assessment terpadu. Tim assessment terpadu ini namanya tim, ada beberapa yang mengawali. Kebetulan saya ketua timnya, dan di situ ada tenaga medis, dokter, dan ada penyidik, ada kejaksaan. Nah, jadi semua itu dilalui melalui sebuah proses dan keputusan bersama oleh tim. Dan terakhir, tenaga medis atau dokter yang menjadi salah satu anggota tim asesmen terpadu, dia akan merekomendasi pengguna atau pemakai atau dia sebagai korban. Karena di situ akan dilihat ataupun terlihat seberapa besar penggunaannya dia sehari-hari, mungkin tiap minggu, karena itu akan dilihat, dan dia masuk dalam kategori apakah dia istilahnya pengguna kelas ringan, berat, atau sedang. Itu akan dilihat, dan
itu menentukan sampai sejauh mana rehabilitasinya ini, apakah cukup rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap. Nah, itu assessment ini akan karena di assessment ini sudah ada standar SNI-nya. Jadi standar nasional ini ada ketentuannya, SOP-nya, sehingga assessment ini tidak bisa diakali, tidak bisa dibuat main-main. Misalkan ada yang melaporkan kepada kami, terus kami tidak melakukan assessment, langsung rehab, itu nggak boleh. Jadi tetap harus melakukan assessment. Dan kami melakukan assessment ini juga permintaan dari Polda, kalau ada ini yang harus direhab, kita assessment terlebih dahulu. Karena kami bisa menentukan apakah dia ini bandar, apakah dia ini pengedar, apakah dia ini sebagai korban, pengguna, pemakai, atau sebagai korban. Nah, ini pentahapannya sudah ada secara profesional, dan perlu saya informasikan bahwa BNN ini terdiri dari ada Polri-nya, ada ASN. Nah, ASN ini ada yang dari Biro Pemerintahan, ada yang dari dokter, dari tenaga medisnya, ada yang dari bea cukai, ada yang dari kejaksaan. Nah, itu bisa gabung di BNN. Ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada maupun kebijakan daripada pemerintah bahwa BNN ini diawali oleh ASN dan Polri. Nah, jadi kita ibaratnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Makanya mohon maaf, mungkin yang di sini tadi jalannya 3 lantai, nggak ada lift. Kalau saya tiap hari olahraga, karena ya ini dulu bekas puskesmas saya. Ya, puskesmas. Ya. Tahun 2000 saya di Gambir ini Kapolsek. Saya pernah Kapolsek Gambir, dan saya pernah Wakapolres Jakarta Utara tahun 2009. Saya pernah Wakapolres Jakarta Utara. Jadi saya juga tidak asing di Jakarta, dan ya teman-teman juga banyak, dalam artian ya teman-teman wartawan juga banyak saya. Ya, jadi pengalaman di Jakarta juga sudah malam pelita. Demikian gambaran dari saya. Kami juga tadi menyarankan lebih lengkap lagi apabila nanti Pak Luki berkomunikasi dengan pengurus pusat, kemudian ya istilahnya sama, dibuat surat kepada Pak Kepala PNRI untuk minta waktu audiensi, ya sambil tukar-tukar informasi juga dan sebagainya. Ya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan mungkin dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Tadi saya bayangkan